Sampai juga kamu udah punya anak masih ayah juga. Sedangkan doa ayah tahu, cepatlah besar nak, boleh menolong ayah kamu dan ibumu. Ini kok udah besar, udah punya anak kok belum, ada apa? Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, sekarang yang kita bahas soal pendidikan nih, pola pendidikan orang tua dulu dengan orang tua sekarang, dan kenapa anak-anak sekarang itu ketika dipanggil orang tuanya mesti 5 kali baru datang. Kalau kita dulu bagaimana? Seperti pengalaman kita kan, kita dulu kan ketika bapak kita panggil saja kita langsung melompat. Baik, saya dididik orang tua itu sangat pedih. Sangat keras. Ya kalau kita rasa anak sekarang pedih. Saya menilai anak-anak sekarang di mana salahnya ikut anak saya. Kenapa kok malehoy? Malehoy. Iya. Kalau enggak ini. Kadang-kadang saya sama anak dan istri juga. Kalian berjalan. Bukan enggak ada ya. Berjalan. Yang untung saya tinggal. Yang rugi saya kejar. Kenapa kok yang untung ini kok nggak berjalan? Ini pertanyaan saya, ada apa? Nah, kalau dagang itu sungguh-sungguh, kalau di kampung saya itu berjaga namanya, dijagain gitu, dijagain, khusus itu, dijaga gitu kan. Jadi yang bahasa Padangnya berdagang tuh menjaga, berjaga. Jadi dijagain. Iya. Nah, ini kan tidak. Dagangnya di mana, dia di mana? Yang pengaruh HP ini yang terlalu banyak. Racunnya. Iya, racunnya juga itu. Jadi manfaatnya juga banyak. Bukan racun saja, manfaatnya juga. Cuman saat kita ngomong ke mawar, janganlah kecilah HP itu dulu, yang lain singkirkan dulu. Sebaiknya kan seperti itu. Kadang-kadang kita ngomong mana, kadang-kadang sama cucu kakak itu, kadang-kadang kita ngomong dia begini juga. Ini mengkalnya mulai kita ini karena apa nggak kamu hargai, yang menjuakin kamu makan, yang menjuakin makan, kenapa nggak hargai? Apa itu masih dari ayah membayarin. Nah coba kali-kali benar atau tidak? Benar ya. Ya itu buktinya. Sampai juga kamu udah punya anak masih ayah juga. Sedangkan doa ayah tahu, cepatlah besar nak, boleh menolong ayah kamu dan ibumu. Ini kok udah besar, udah punya anak kok belum, ada apa? Nah makanya apa-apa sesuatu tuh perjalanannya penuh perhitungan dan mengukur kemampuan, hasil atau tidak serahkanlah kepada Allah. Seandainya kamu mampu 10, kamu bikin 12, ini melanggar. Coba mampu 10 bikin 9, insya Allah itu akan berkah dia. Enggak juga, aduh ada apa? Ada apa? Bertanya lagi kita itu. Kalau enggak, kamu akan seperti itu. Ada apa? Bertanya lagi. Ada apa itu kan evaluasi. Evaluasi ulang. Oh gimana ini? Nah, akhirnya kita belajar dari ini penyebabnya. Iya. Akhirnya kita perbaikin ya kan? Betul. Pasti dia ketemu. Enggak ada. Pasti ketemu. Kebenaran itu pasti tegak, kesalahan itu pasti nampak. Bikinlah itu. Pasti. Nah, kesalahan ini 2. Saya salah kepada Bapak benci. Kepada Allah tetap bersalah juga. Gampang kita minta maaf sama kepada Allah. Tobat saya akan dia terima. Selesai. Tapi kalau Bapak sulit. Nah, padahal kalau kepada Bapak harus kepada Bapak, nggak bisa saya. Nggak bisa. Tobat kepada Allah tidak akan bisa. Bagaimanapun aja. Jadi itu sebabnya banyak kelemahan orang-orang kita. Bahkan bangsa Ustadz juga buat begitu. Dia melanggar hak orang, menyakitin hati orang. Yang dia pikir nanti saya tobat kan selesai. Padahal yang urusan dengan Allah memang mudah. Tapi urusan dengan manusia jangan main-main. Nah, seperti itu juga perkara utang kan. Itu jangan main-main. Nggak bisa. Kalau tentang utang, Rasulullah sudah besar. Utangnya dulu, kalau nggak mau nggak dia nyolatin. Semua kita udah tahu yang sebenarnya. Sudah tahu, tidak nggak mau melakukan. Ini yang kita bingung. Cobalah kita pikir, dunia ini sangat mana ini? Targetnya ini kita dipunis mati semua. Pasti. Itu udah pasti. Nggak bisa tahu-tahu tak besok tak lusa. Urusankan dia masih kecil. Kita duluan nggak bisa.
Yang kecil mati, yang gede mati, yang tua mati. Yang bayi pun mati. Mati. Nggak bisa seperti itu. Sekarang siap-siaplah kita untuk mati itu. Nah, bagaimana caranya? Yang mana yang Allah tinggalkan, yang mana suruh Allah dikerjakan. Nah, ini yang saya kerjakan Allah ridho atau tidak? Ridho, kerjakan. Ini yang saya kerjakan Allah ridho atau tidak? Tidak. Tinggal. Saya semua anak-anak juga saya katakan, kamu bergaul dengan siapapun, dengan istri juga, bergaul dengan siapapun silakan, saya tidak akan melarang dengan pun. Kadang-kadang kan ada orang tua tuh, oh ini jangan, tidak, gaul aja semua kamu, saya suruh. Dua, amanah saya sama kamu. Benar orang itu ikuti, salah orang itu tunjuki, selesai. Ya. Mau silakan bergaul, nggak mau jangan. Mau silakan. Ya. Ini kawan kita ini nggak pakai kerudung, dia bagaimana kerudung haram hukumnya? Haram. Pakailah. Itu kalau agamanya. Enggak juga terserah. Kita hanya menyampaikan. Iya. Karyawan juga begitu, kamu sholat. Saya kalau karyawan saya nggak minta KTP-nya. Nomor KTP kagak. Mau dari mana, mau dari timur. Cuma satu, jangan merokok. Ini merokok itu mana? Sholat. Itu aja permintaan saya. Alamat mana? Nggak penting bagi saya. Ngerokok ini di mana? Itu tanggungkan sendiri penyakitnya nanti. Masuk nominasi ya? Tanggungkan sendiri. Kan saya bisa bikin baik dibalas, saya bisa bikin buruk dibalas. Silakan aja. Nggak ada persoalan. Iya kan? Iya, nggak ada persoalan. Cuman dikasih ingat. Menerima atau tidak kembali kepada orang itu sendiri. Karena hak asasi seorang itu nggak bisa siapapun, mau suami, mau kakak, mau adik, mau istri, mau komandan, mau ini apa, nggak bisa. Dia punya hak. Asasi seorang itu nggak bisa kita kuasai, cuman bisa mengarang-arangnya. Apabila orang ini makan petunjuk dan makan pengarahan, itu ada calon benar. Tapi nggak mau lagi, itu calon nggak benarnya banyak. Iya. Jadi harus beradaptasi tingkat tinggi. Iya. Bila mana di ruangan tertentu, ya kan, nah, itu insya Allah masih bisa lah itu. Iya. Jadi gini, kita dulu kan waktu kecil mau pergi sekolah saja, minta uang saya tidak berani kan? Iya, ke orang tua kita. Iya, takut. Bahkan kita cuma pamit, ada teman bilang dia sudah penuhin juga. Dia sudah penuhin misal anak pergi sekolah apa. Tapi kebetulan anak ketika dipanggil bisa dalam 3 kali baru datang. Terus setelah dicerita kadang-kadang istrinya juga sering bantah. Atau mungkin bisa itu penyebabnya. Akhirnya anak jadi berani juga membantah si bapaknya. Ya, inilah yang salah berumah tangga. Yang baiknya itu apabila bapaknya marah, walaupun anak ini benar, ibu ikut marahin dulu. Ya, itu akan jadilah anak kita ini. Tapi kebanyakan boleh 80% ibu-ibu ini apabila yang zaman sekarang ya. Zaman sekarang. Ya, zaman sekarang itu susah. Tetap dibelanya anak ini. Nah, akibatnya pertengkaran timbul. Ini gara-gara kamu akibatnya kan? Ya memang kesalahannya ada numpuk sama dia kok. Tapi kalau kita sepakat sama istri, ini anak ini akan benar dia. Akan nurut. Iya. Marah di sana, saya sering bersepakat sama istri itu, marah di sana, nanti saya marahin lagi, nanti saya marahin lagi, cari solusinya. Kalau saya bersalah sebagai pemimpin, suamimu, ayahnya, saya siap dimarahin kok. Enggak bakalan saya juga melawan. Enggak ada arti kata itu orang yang salah itu wajib dimarahi, bukan sunnah, wajib. Jadi kita sebagai mentang-mentang laki nggak mau dimarahin. Kalau mau menang sendiri, lelaki orangnya. Itu lelaki pasti mau menang sendiri. Ego ya. Egonya sangat tinggi. Cemburunya lelaki itu juga yang paling tinggi yang sebenarnya. Padahal mengumpat dari kekuatan diri. Emosi kan luar biasa kecemburuan lelaki itu selalu medawiri. Coba aja dah. Kita udah hobo-hobo dia tahu sedikit ini kamu coba istri kita aja pegang orang muat. Inilah cemburu itu yang paling tinggi sama lelaki yang sebenarnya. Cuman enggak kenampakan yang sebenarnya. Jadi saya kalau mengalir anak ini memang dah zamannya, nggak tahu. Boleh dikatakan berapa persen lah inggul. Tiap ketemu kawan mengeluh anak, timbul kawan mengeluh anak ini loh. Iya. Nah, kita bisakah ambil kita kesimpulan kita? Kesimpulan. Kira-kira apa? Enggak.
udah berapa persen ini yang mengeluh ini sekarang? Ini ditanya sana begitu, di sana begitu loh. Apalagi seperti Pak Haji atau seperti saya kan tempat orang mengeluh. Mengeluh bertanya konsultasi soal keluarganya lah, soal anaknya lah, soal apanya kan. Sehingga dari banyak hal yang orang mengadu sama kita kan tentu kita dapat gambaran. Setelah dapat gambaran tentu kita sebenarnya gambaran apapun kita bisa menelusurin, oh ini penyebabnya gitu. Kalau saya katakan 10% bisa aja salah saya kan. Sebab kalau 10 saya tanya, 7 yang mengeluh itu loh. 3 cuman, ini saya nggak bisa mengatakan, takut salah ya. Takutnya ini semaunya bicara kan gitu kan. Tapi kenapa kalau sering pembandingannya kan kok 7 yang 10 kita tanya kok 7 yang mengeluh. Berarti 7% kan kira-kira. Wah, apa kayak begini? Saya sendiri itu saya coba dengan ini. Apakah saya kadang-kadang saya pikir di Arab Saudi yang gol Rasulullah ya. Ya. Kalau yang sahabat-sahabat ini oleh Rasulullah ya, karena ininya. Memang nggak semua orang tuh dijadiin berhasil, nggak tahu juga kita. Nah, kenapa kok kadang-kadang saya berapa mendidik itu 1.000 atau 500 yang sedikit itu langka juga jadi. Iya, langka. Saya berapa banyak, cuma 4 yang jadi. Yang ratusan gugur. Tapi yang saya bilang kalau ditarik amanah Allah, nah kembali lagi kata saya itu, semakin sedikit ilmu saya itu, sebisara kamu bikin baik dibalas, sebisara bikin buruk dibalas. Rezeki yang kuberikan padamu, kamu syukuri, aku banyak menambahnya, dimurkai azabku sangat pedih. Mungkin di sini yang dilanggar. Saya kata mungkin, saya tuduh nggak bisa. Itu hak orang masing-masing ya. Mungkin saya gambar sebegini. Kadang-kadang uang yang kuberikan kepadamu, rezeki yang kuberikan kepadamu dari mana? Dan kamu kemanakan lagi? Ini dituntut lagi kita sama Allah ini. Akan dipertanggungjawabkan lagi. Iya. Dapat halal diberikan kepada haram tidak boleh. Dapat haram diberikan halal tidak boleh. Ini pertanyaannya Allah ini, dia halal ke halal bolehnya di sana. Nah, kalau disyukuri itu pemberian Allah itu nikmat. Ditambah lagi, cuman di sini kuncinya sedikit ini yang saya rasa. Nah, saya udah di jalan di rel, misalnya kawan itu sudah benar-benar saya di jalan. Kenapa kok begininya? Apapun aja udah saya jalankan. Tetap saya begini juga. Ya, saya tarik tentang wanita. Nah, ini contohnya aja ya. Semayang, mengaji, Senin Kemis, puasa, cukup semua. Dia meninggal, suaminya nggak redo, neraka lagi ditempelkan Allah. Ini kan saya bingung juga mikir ini. Kok banget suami ini? Kok di atas banget? Ada apa? Suami yang mana? Apakah semua suami? Iya. Iya. Suami yang soleh di sini. Saya rasa aja begitu. Suami kurang aja nggak apa. Maling ayam sano. Satu ekor kayak walaupun saya belum kerja. Berarti itu bukan termasuk suami yang itu. Bukan itu mungkin. Nih saya kata-kata ini andai aja. Nggak bisa saya pasti ada dari Allah ya. Ya saya pikir-pikir ada apa? Kadang-kadang kita jalankan begitu, kenapa kok nggak jalan seperti ini? Jadi bertanya lagi, dibolak-bolak balik, amanah Allah nggak jalan. Boleh dikatakan saya 80% saya menangkap seperti itu. Nah, kadang-kadang amalu biniat, dapat rezeki, syukuri, malah kemana perginya? Keberkahan tidak ada. Kadang-kadang kalau kawan ini udah di rel jalan, nggak juga memantulah nasib. Itu baru. Itu kehadiran Allah. Jangan ada yang dikhawatirkan, jangan disusahin. Yang ada ya syukuri. Nikmat kan tambah lagi itu. Itu kita harus kadang-kadang kan jalan ke si nongkrong-nongkrong apa juga. Saya masjid melulu enggak kebagian juga. Ada juga yang iri enggak. Itu memang udah digaris, yang penting rezeki itu dijemput terus dikejar terus terus kerja udah benar kata presiden kita kerja terus cocok sama dia itu kan kerja terus cocok banget itu orang benar-benar kerja itu nggak main-main ya itu. Nah kita setuju dengan itu, saya yakin keberhasilan itu pasti nggak mungkin. Contoh jagung ditanam jagung kan, padi yang ditanam padi kan, kelapa yang ditanam kelapa kan. Nah, tapi kan nanam kelapa, rumputnya tumbuh, dia nggak ditanam tumbuh. Nah, di sini kalau ini aja amanah Allah ini dipakai, insya Allah akan ketemu di mana kelirunya ini. Anti malas dah, jangan. Ya, anti malas, jangan malas. Kerja aja terus kerja. Kadang-kadang saya nggak cocok anak-anak ini kerja sama kita. Sebelum nggak cocok, Bapak lihatlah. Habis 10 dapat uang 7, menumbui Bapak 3. Habis uang 10 dapat 4, membuat 4. Bapak lakukan terus.
Kadang-kadang Bapak ya kalau buka itu kerja 5 orang. Kalau 50 atau 100 saja udah pasti 300. Omsetnya 150. Ya Allah, akan diganti sama Allah lewat. Inilah yang disebut sabar ya. Sabar itu ya. Mungkin ini 5 orang omsetnya saja 150 200, ini bagaimana? Kalau sehari 2 hari wajib, kalau bulanan gimana? Saya yakin yang sembunyi itu akan diantar Allah. Kalau digodok akan dimenangkan, digoreng kita nggak paham. Nah, yang penting kan ini doang yang membawa petaka. Tapi di sini kok kita nggak tahu untuk nombokin. Di selatan datang uang, kita harus yakin ini. Doa itu aqua ini datang kopi itu air juga loh. Lebih enak ini kan. Kita harus paham sebenarnya. Kadang-kadang kita tidak memahami itu. Tidak paham. Kadang-kadang kalau Allah itu maha benar. Kalau garisan alur Allah itu dipakai, saya nggak bisa ditawar-tawar. Kebenaran itu pasti ada. Jadi sahabat, saya bisa mengambil kesimpulan kalau kita berbicara sukses itu pasti datang ketika memang kita berusaha melalui jalurnya. Jadi berusaha melalui jalurnya, dan ketika gagal pasti ada yang salah pada diri kita. Pasti ada yang salah. Karena Allah itu zat yang maha adil, dia akan memberi kepada siapa yang mau. Maknanya kepada siapa yang berusaha, dia akan memberi. Tapi ketika kita memang menganggap kita sudah berjalan di rel yang lurus, ini berjuang, tapi tidak seperti orang yang berjuang sama seperti kita, kerasnya, hidupnya jauh lebih baik, kita baru begini-begini saja. Itu yang disebut nasib. Nggak bersyukur sebenarnya. Atau mungkin syukur kita kurang. Jadi pokoknya pasti ada yang salah. Terus kedua, banyak juga kita tahu orang menutup dirinya ketika dia akhirnya selalu gagal, dibilang, wah ini mungkin takdir saya. Padahal semua bisa kita telusuri. Dia jelas malas-malasan bilang pula takdir. Ya Pak J. Nggak bisa seperti itu. Tidak seperti itu. Itu udah kupurnima namanya. Nggak bisa. Ada malam-malam tadi saya begini nggak bisa. Tetap ada yang salah. Ya ini contoh minum ini nih. Kopi udah ada nih. Udah sampai ke sini. Minta masuk lagi kan. Ya dimasukin, udah masuk nih. Dihirup kan. Baru kebagian. Sampai segitu banget. Iya. Ada proses ya. Proses semua. Alhamdulillah, proses semua. Jalan Alhamdulillahnya sudah. Alhamdulillah sudah, peserah, tinggal peserah saja. Terserah engkau ya Allah. Salam malam lah, mohonlah apapun kata umatku tuh, mintalah kepadaku, akan ku beri. Itu permintaan Allah, nggak meminta manusia itu. Apapun, janji. Ya, yang jelek neraka tempat, yang baik surga, terserah meminta. Pilih yang mana? Pilih yang mana. Kadang-kadang yang jelek itu yang booming duluan. Nah tapi ini tempatmu. Hasilnya lain ya. Neraka itu. Iya, itu hati-hati. Kalau kita kan sebenarnya dalam surga semua kok. Udah jelas. Ya ada gara-gara salah juga ke dunia. Bingung juga Allah, udah surga nggak mau juga itu. Setan sama manusia, akibatnya dikeluarin. Jelas itu. Ketemu apa nih ledang usahanya, baru masih mikir ya. Masih begini ya, kita belum ketemu kan. Udah ketemu kita lah, iya memang ukurannya lah segitu. Itu sebenarnya lah memang bertingkat orang dari bikin. Ya. Nah sekarang negara mana yang kaya? Ada juga yang susah kan? Digaji di negara Brunei ya. Kenyataan kan ada juga yang susah. Misalnya nih, Bapak saya kasihnya 5 juta dari pemerintah. Ya Bapak sakit melulu. Atau saya sakit melulu. Ya. Uangnya habis berobat. Rumah sakit atau hilang. Atau mati kan? Iya. Itu keadaan Allah yang sebenarnya. Nggak bisa sama kita. Kalau udah keadaan Allah, udah benar, langkah, peserah. Iya. Nah, itulah hina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mati hidup secara benar, betul-betul. Yang diridhoi oleh Allah itu, insya Allah itu janganlah dicari celaka dunia, celaka di akhirat, jangan. Ya, bahagia dunia ini, bahagia dunia, celaka di akhirat jangan dicari juga, ya kan? Yang kita cari kan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Ya itu faktor yang 3. Oke, baik sahabat semua, kita potong dulu pembicaraan, mungkin nanti di lain kali kita sambung karena azan maghrib juga sudah berkumandang. Bagi sahabat, apapun perkataan kami, ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kita bangsa Indonesia sukses dan jaya selalu, dan sukses dan jaya buat sahabat dan kita semua di sini. Oke sahabat, buat Pak Haji terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mau main ke videonya. Subhanallah.
Semoga terpanggil benar-benar. Dikirim, oh itu.